31 Desember 2025. Yang pertama itu, berdasarkan dari data rekening koran, bank telah mengkredit rekening perusahaan untuk jasa giro sebesar 1.750.000 dan mendebit untuk biaya administrasi sebesar 25.000. Masuk ke akunnya itu bank service charge ke debit 25.000, cash in bank ke debit 1.725.000 dan interest revenue ke kredit 1.750.000. Yang kedua itu ada pencatatan pabrik, toko, dan kantor yang terpakai masing-masing sebesar 2 juta dicatat sebagai BOP sesungguhnya 1.500.000 dan 700.000. Ini masuknya ke aktual factory overhead cost 2 juta di debit, store supplies expense di debit 1.500.000, office supplies expense 700.000 di debit, factor supplies itu 2 juta di kredit, store supplies itu 1.500.000 di kredit, office supplies itu 700 di kredit. Yang ketiga itu ada penyusutan aset tetap dihitung sesuai dengan tabel aset tetap. Yang pertama, gedung disusut 1.400.000 dialokasikan untuk pabrik itu 50%, terus toko itu 30%, administrasi itu 20%. Terus peralatan pabrik disusutkan setiap bulan 1.250.000 BOP sesungguhnya. Peralatan toko disusutkan setiap bulan 125.000. Peralatan kantor disusutkan setiap bulan 125.000. Kendaraan disusutkan setiap bulan sebesar 250.000 untuk pabrik dan 250.000 untuk departemen lain. Ketiga, masuknya ke depreciation expense store building 30% di debit 420.000, depreciation expense office building 20% di debit 280.000, actual factor overhead cost 50% masuk ke debit 700.000, ancum depreciation building itu ke kredit 1.400.000. Terus aktual factor overhead cost itu masuknya ke debit 1.250.000, akun depreciation factor equipment itu masuknya ke kredit 1.200.000. Terus depreciation expense store equipment itu masuknya ke debit 125.000. Terus akun depreciation store equipment itu masuknya ke kredit 125.000. Terus ke depreciation expense of office equipment itu ke debit 125.000. Terus akun depreciation office equipment itu masuknya ke kredit 125.000. Terus depreciation expense vehicle itu masuknya ke debit 250.000. Terus aktual factor overhead cost masuknya ke debit 250.000. Akun depreciation vehicle masuknya ke kredit itu 500.000.
Terus yang keempat itu ada gaji dan upah bagian penjualan yang belum dibayarkan sebesar 7.200.000 dan gaji bagian administrasi dan umum sebesar 6.400.000 dan upah tak langsung BOP sesungguhnya 2.500.000. Itu masuk ke wages and salaries, di debit 16.100.000, terus wages and salaries payable ke kredit 16.100.000, terus wages and salaries expense masuknya ke debit 7.200.000, terus wages and salaries general and administration expense itu 6.400.000, actual factor overhead cost masuknya di debit 2.500.000, wages and salary expense itu ke kredit 16.100.000. Terus yang kelima itu ada listrik, air, dan telepon yang belum dibayar sebesar 2.750.000, dialokasikan untuk pabrik 2 juta, dicatat sebagai BOP sesungguhnya, sisanya dicatat sebagai beban listrik, air, dan telepon. Masuk ke electric, water, telepon expense 750.000 di debit, actual factor overhead cost masuknya di debit 2 juta, electric, telepon, water expense itu masuknya di kredit 2.750.000. Terus yang keenam itu ada kompensasi fed in terhadap fed out bulan Desember 2019. Masuk ke valuation at tax fed out itu di debit 17.775.000, value at tax in fed in itu masuknya ke kredit 8.535.000, terus fed payable itu di kredit 9.240.000. Terus yang ketujuh itu ada asuransi yang telah kadaluarsa adalah sebesar 600.000. Masuknya ke insurance expense di debit sebesar 600.000, terus private insurance di kredit sebesar 600.000. Yang ke-8 ada hitungan pajak penghasilan PPh badan dengan tarif sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018 mengenai tarif PPh final UMKM dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar, dikenakan tarif pajak tunggal 0,5% dari peredaran bruto di bulan yang bersangkutan dan paling lambat harus disetor tanggal 15 di bulan berikutnya. Masuknya itu ke income tax expense di debit sebesar 88.750.000 dan income tax payable itu di kredit 88.750.000. Yang terakhir itu menutup BOP yang dibebankan dan BOP sesungguhnya dengan mencatat selisih BOP ke HPP sebesar 350.000. Masuk ke apply factor overhead cost di debit 12.800.000, terus ke income summary itu ke kredit 350.000, ke actual factor overhead cost itu di kredit 12.450.000, income summary itu masuk di debit 350.000, terus ke
cost of goods sold itu dikredit 350.000. Jadi untuk totalnya semua 76.713.750.000. Selanjutnya adalah worksheet atau kertas kerja. Worksheet merupakan alat bantu yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan secara lebih mudah dan sistematis. Di dalam worksheet terdapat beberapa kolom seperti neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Fungsi utama worksheet adalah membantu akuntan memeriksa apakah saldo akun sudah seimbang sebelum laporan keuangan dibuat. Berdasarkan hasil worksheet yang telah disusun, dapat diketahui bahwa seluruh akun telah dicatat sesuai dengan hasil penyesuaian. Selain itu, worksheet juga membantu memisahkan akun nominal dan akun real sehingga proses penyesuaian laporan keuangan menjadi lebih efisien. Dengan adanya worksheet, risiko kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dapat minimalkan. Income statement ataupun laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan selama satu periode akuntansi. Tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami kerugian ataupun keuntungan. Dalam laporan laba rugi, pendapatan perusahaan dicatat terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan seluruh beban. Terus hasil laporan laba rugi yang telah dibuat perusahaan memperoleh keuntungan atau laba bersih pada akhir periode. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan bebannya. Equipment statement atau laporan peralatan. Selanjutnya, saya akan membahas equipment statement atau laporan peralatan. Laporan peralatan digunakan untuk mencatat dan menunjukkan kondisi aset peralatan yang dimiliki perusahaan. Peralatan merupakan salah satu aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Dalam laporan ini, dicatat nilai peralatan, penambahan peralatan, serta penyusutan yang terjadi selama periode tertentu. Penyusutan dilakukan karena nilai peralatan akan berkurang seiring waktu akibat pemakaiannya dan usia ekonomisnya. Melalui laporan peralatan, perusahaan dapat mengetahui nilai buku peralatan yang masih dimiliki dan dapat digunakan untuk merencanakan penggantian atau pembelian aset baru di masa mendatang. Cash flow statement atau laporan arus kas. Bagian terakhir ini adalah cash flow statement atau laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan aktivitas keluar masuknya kas selama satu periode. Laporan ini dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas operasional, terus pendanaan, dan juga investasi. Aktivitas operasi atau operasional berkaitan dengan kegiatan perusahaan, yaitu seperti penerimaan pendanaan, terus pembayaran beban. Aktivitas investasi berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap, terus sedangkan aktivitas pendanaan berkaitan dengan modal dari peminjam perusahaan. Berdasarkan hasil laporan arus kas, perusahaan ini memiliki kondisi yang cukup stabil atau dibilang baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengolah pemasukan dan pengeluaran kas dengan baik. Laporan arus kas sangat penting karena membantu perusahaan mengetahui kemampuan dalam memenuhi kewajiban dan menjaga kelancaran operasional perusahaan.